jatuh ke bawah, terus ada lagi apa, ada gerak apa, ada gaya ke atas ya, ada gesek macam-macam kan, berarti kan kita nggak usah ngitung sampai sana, cukup dua gaya. Tapi dengan adanya apa, kayak gesek tadi, dengan apa menggunakan metode numerik kita bisa memperhitungkan sampai sejauh mana sih pengaruhnya. Dan itu kan penting banget ya. Kenapa penting banget? Kita lihat seandainya tidak ada gesekan udara, ya, jadi bencana gitu kan. Kenapa bencana? Tidak ada namanya kecepatan terminal, ya kan? Berarti kalau tidak ada kecepatan, banyak yang mengerikan terjadi. Misalkan apa, saat ada apa meteor jatuh ke bumi tanpa kecepatan terminal, berarti kan waktu masuk ke atmosfer, dia nembus atmosfer, apa terjadi? Kecepatannya makin cepat, ya kan, sampai kecepatan terminal. Kalau di saat kecepatan terminal itu apa sih yang terjadi? Kecepatannya sudah konstan, percepatannya nol, gitu ya. Jadi ada itu. Jadi kalau sudah mencapai apa? Kalau sudah mencapai kecepatan terminal, dia sudah ini ya, sudah tidak bertambah kecepatan. Itu saja kalau kita lihat meteor kan luar biasa, ya kan? Pernah terjadi di apa itu dulu sebelum setelah era purbakala ya, dulu kan ada ya kisah hancurnya apa, hewan-hewan apa itu dinosaurus itu kan karena ada ini kan, ada jatuhnya meteor, hancur semua. Itu baru berapa besar ya meteornya ya yang jatuh di Rusia, kalau nggak salah sekitar 2014 itu sebesar kelereng itu pun luar biasa efeknya. Apa efeknya? Itu kaca-kaca gedung di Rusia itu habis. Itu luar biasa, gelombang kejut ya, namanya gelombang kejut. Jadi seperti kalau kita lihat pesawat, ada pesawat itu kan kenapa setelah lewat dia ada suara der gemblegar itu apa, menabrak tembok frekuensi ya, istilahnya lupa saya. Jadi ya seperti kita bicara kenapa sih pesawat itu menghindari jatuh di laut, kalau bisa jatuh di hutan. Kalau jatuh di hutan ada yang nyantai, insya Allah masih hidup gitu kan. Tapi kalau jatuh di laut, ya seperti orang mungkin teman-teman pernah merasakan ya, renang langsung ini ya, meloncat itu langsung jatuh suwana, langsung apa, tegak lurus ke air. Kan sakitnya sama kalau kita jatuh di tembok. Gitu ya. Jadi memang pesawat itu memang jalurnya di laut, tapi kalau ada sesuatu bisa mungkin dia jatuh tidak di laut, diusahakan itu ya. Kenapa? Misalkan di hutan itu kan kalau apa dibuat seperti teknik kita lah. Jadi kalau orang kecelakaan itu, kalau kita lihat para pembalap itu kan kalau orang kecelakaan bertindak parah, efeknya apa yang dilakukan? Kan ada teman-teman perhatikan orang naik motor kalau apa jatuh biar tidak terlalu frontal, apa yang dilakukan? Nah, ada yang perhatikan enggak? Gimana Mbak Taskia? Kelihatannya berpikir. Kira-kira lihat enggak para pembalap? Itu mungkin kita juga perlu ini memahami, karena kita kan ya kan kita kan naik motor juga ya. Sering kalau nggak tahu seperti kemarin ada perempuan ya di Bogor itu meninggal. Kenapa? Turunan di Bogor itu kan tajam ya. Dia itu nggak bisa mengendalikan sepedanya. Padahal sepeda mahal itu saya lihat di internet itu remnya blong. Tadi yang blong itu tidak hanya motor matic ya, sepeda itu bisa blong, depan belakang blong itu kan mungkin karena overheat ya, saking panasnya plat rem sepeda itu kan tipis. Jadi mungkin karena di Bogor itu jalan seperti itu, akhirnya apa, dia turun nggak bisa mengendalikan, nabrak mobil, akhirnya meninggal dunia itu. Ya memang ilmu itu kan ya, kalau kita lihat teman-teman lihat ya, ada kalau zaman saya dulu SMP itu nggak kuat naik angkot, yang dikejar truk deh. Jadi truk itu saya kejar karena jalannya kan dulu masih jelek ya, jalannya batu-batu itu pas di tikungan kan pasti dia memperlambat, kita kejar, kita naik gitu ya, dan naik. Nanti begitu turun itu ilmu fisika kita gunakan. Jadi nggak ada, kalau kita tahu itu nggak mungkin turun dari truk itu langsung jelek, atau turun dari apa, kalau teman-teman lihat orang apa penerjun payung, apakah saat turun dia tuh langsung berdiri? Tidak kan? Apa yang dilakukan penerjun payung saat turun ke daratan? Gimana Mbak Taskia? Gimana? Nah, apa Mbak? Namanya apa Mbak? Rolling. Nah, rolling. Minimal dia lari, gitu ya. Jadi dia nggak boleh langsung jelek, jadi nggak boleh langsung begitu apa satu
apa misalkan setengah meter dari tanah langsung anjlok-anjlok itu langsung akan patah kakinya. Kenapa? Sesuai dengan hukum fisika itu kan, berarti langsung momentumnya itu langsung dipindah ke kaki, gitu. Momentum dipindah ke kaki, akhirnya apa terjadi? Langsung kakinya patah. Jadi itu salah satu fisika ya sana. Mobil juga gitu kan, mobil sekarang kan kalau kita lihat ya namanya bumper mobil itu sekarang plastik atau fiber gitu kan. Kalau dulu itu kan bumper itu kuat ya, di belakang mobil itu ya misalnya mobil Kijang itu kan besi semua, ya kan. Ngeri itu ya kalau besi semua ditabrak motor bisa besi ketemu besi ya, orangnya nggak apa-apa tapi jantungnya copot kan karena efek momentumnya itu. Jadi momentum itu sebenarnya sederhana tapi luar biasa. Dan kalau kita lihat pembalap juga gitu ya teman-teman tadi ya, pembalap itu kenapa dia bisa survive waktu jatuh, apa kenapa saat dia jatuh itu dia tidak langsung ini apa, dia tidak langsung menjatuhkan tubuhnya manut alam, tidak, tapi dia menggulung ya, bergulung-gulung. Jadi kalau itu ilmu ya, jadi kalau kita tuh jatuh bergulung, kalau di jalan raya misalkan di depan itu ada apa, ada kecelakaan kok, ada mobil berhenti mendadak atau sesuatu, dan kita kok mau ngerem nggak nyanda gitu kan. Daripada itu nabrak, biasanya yang baik apa? Motornya kita lepas gitu ya. Kalau saya seperti motornya saya lepas, terus kita manut motor gitu ya. Tapi kita jangan mendahului motor ya. Jadi motor dilepas, ya kita tetap gulung-gulung gitu. Kalau saya helmnya dulu bagus ya. Helmnya itu mahal, penting mahal ya. Kalau sekarang mungkin jutaan ya. Jadi pas jadi helm saya itu dulu ada saluran udaranya. Jadi tetap seger kalau hujan jadi tidak ngembun. Kalau saya dulu yang mahal itu kan kepala ya. Jadi saya dulu belajar apa? Nah saya dulu sering ini dari Semarang ke Solo kan, hampir ya dikatakan laju lah seperti itu. Jadi kalau apa helmnya biasa ya gawat ya, sekali satu ya memang ada efeknya apa? Kalau ngantuk gitu. Jadi saya sering ketiduran itu saat naik sepeda motor ya. Sadar-sadar sudah di pinggir jalan gitu. Sudah di pinggir jalan dibangunkan orang. Nah, terus ini apa diintegrasi orang, lupa kok nggak ada apa-apa kok, dapat jatuh gitu ya. Sadar-sadar lu sudah celananya sampai semua gitu ya. Jadi memang ini ya di jalan itu kadang kita itu apa efek ngantuk gitu. Tapi kalau saya sadar biasanya itu apa, kalau ada sesuatu di depan saya nggak bisa kontrol sepeda motor, saya lepas, saya gulung-gulung, tapi jangan gulung di tengah jalan gitu ya. Itu ada, kenapa saya lihat itu di apa balapan itu ya, di balapan itu kan gitu ya. Jadi nggak ada, jarang kan apa pembalap itu begitu motornya jatuh dia itu ikut. Biasanya dia di belakangnya, ada tekniknya. Jadi memang secara fisika itu namanya meneruskan momentum biar tidak langsung ke tubuh kita. Gitu ya. Jadi memang ada ilmunya, seperti kalau kita nggak tahu ilmunya ya agak berat ya. Tapi di fisika itu ada di konsep impuls dan momentum. Jadi tujuannya sampai sana. Baik, itu ya teman-teman, sekedar ya kenapa sih pentingnya kita analisis sampai sana ya. Jadi apa efeknya tuh luar biasa, seperti kecepatan terminal tidak kita bahas sampai sana ya. Baik, kita coba sekarang yang sedikit ya. Semoga ini sudah saya share di teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman untuk memahami itu apa metode Euler itu memang harus dicoba-coba ya, dicoba-coba. Nyoba pakai Excel aja, jadi biar nggak terlalu susah gitu. Dan silakan dicoba pakai Excel, terus apa nanti dicocokkan dengan ini teori yang saya buat dalam buku. Jadi buku saya itu saya buat setelah saya buat komputasinya. Jadi saya buat komputasinya, setelah jadi saya pastikan insya Allah apa konsepnya betul, baru saya ringkas jadi buku seperti itu ya. Jadi ini sudah ya kemarin ya, bahwa yang namanya metode numerik itu kan ya, usaha kita menyelesaikan masalah fisika ya, biasa dengan karakteristik non linear gitu ya. Biasanya kita kan memang arahnya yang susah-susah itu, terus kita hanya menggunakan operasi hitungan jumlah ya, Pipo Londo kemarin ya, jumlah kurangi tambah bagi seperti itu, sehingga serumit apapun soalnya dapat kita selesaikan dengan mudah ya. Paling enggak tadi teman-teman tahulah, coba kalau teman-teman melihat bukunya Serwi itu juga akhirnya dia pakai metode Euler. Dia pakai metode Euler, insya Allah minggu depan coba saya tunjukkan. Dan kalaupun ada di PPT sebenarnya ada juga yang itu. Jadi metode Euler itu sebenarnya kita ambil dari ini ya, dari fungsi dasar ya. Fungsi dasar apa? Turunan kan DYDT. Atau kalau secara umum metode Euler itu kan sebenarnya masuk di dalamnya, kalau kita bicara turunan itu ini apa?
persamaan diferensial ya, dia DT sama FT itu kan sebenarnya juga masuk persamaan diferensial. Kalau kita ingat di SMA dulu ya, ada istilah limit ya, di YDT itu kita definisikan sebagai limit untuk delta T mendekati 0 untuk Z sepanjang T plus delta T kurangi ZT dibagi delta T. Ini teori limit ya, teori limit kalau kita bicara matematik. Ini dapat kita dekati ya untuk T mendekati 0 ya, ZT delta T kurangi ZT per delta T. Artinya di YDT itu dapat kita tuliskan sebagai pendekatan ZI plus 1 min ZI per delta T. Atau ini fungsi ini kita tuliskan sebagai fungsi FTI. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini ada semacam bahasa ya, ZI plus 1 itu sebenarnya ZT plus delta T. Jadi ini saya ambil dari bahasa matematik ya, biar sederhana. Jadi teman-teman boleh menuliskan ini boleh, atau disederhanakan ini boleh. Jadi itu ada kebebasan. Tapi ini semua kan ya ilmiah, tidak akan salah ya ilmiah. Jadi boleh pakai notasi ini juga boleh. Ya, jadi ada buku itu misalkan bukunya Giordano itu pakai ini ya, pakai ZI plus delta T. Tapi kalau ada buku misalkan miliknya Prof Wahyu dari UNES itu dia cenderung mau menggunakan delta ya. Jadi delta itu yang ada yang nyebut sebagai increment ya, increment itu penambahan atau selang seperti itu. Jadi nanti teman-teman bebas menggunakan apa, maksudnya sama ya. Memang kalau bagi saya lebih praktis yang ini, tidak bingung ya, lebih mudah kalau kita mediterasi. Secara umum fungsi turunannya tadi dapat kita teruskan. Mohon maaf Pak, menyala. Ini share screen-nya belum terlihat Pak. Apa itu regresi linier ya, kalau kita lihat sangat mirip. Jadi kalau kita lihat yang namanya regresi linear sebenarnya juga ya, kalau saya bicara ya sama persis penerapannya kalau kita dengan metode Euler. Jadi kita memiliki satu nilai awal beberapa titik, kemudian kita bisa memprediksi nilai kesekian itu berapa sih ya. Jadi mirip sekali kalau kita bicara ini metode Euler dan ini persamaan regresi linear. Hanya bedanya ini teman-teman ya, kalau regresi linear itu kan memperkirakan sesuatu yang bersifat linear gitu ya, fungsinya linear. Kalau metode Euler itu agak beda. Jadi kalau regresi linear kan berbasis statistik, kalau metode Euler kan dia berbasis ini ya penurunan atau persamaan diferensial. Jadi ini yang agak membedakan walaupun di teknisnya sama seperti itu. Ya ini semacam penjelasannya. Iya Mbak, gimana Mbak? Share screen-nya belum Belum, oke Mbak. Kalau belum saya pakai tidak usah share screen berarti Mbak ya. Jadi saya kemarin ngalami kelas berapa itu juga gitu. Tadi saya mata kuliah. Sebentar. Sekarang gimana? Udah lihat belum? Belum. Sudah oke. Tadi belum kepencet ya. Ya mohon maaf kalau gitu. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi persamaannya tadi ya. Jadi persamaannya tadi ya, walaupun di modul saya sudah ada. Jadi kalau kita lihat yang namanya regresi linear itu memang sama persis dengan metode Euler, hanya beda pendekatannya. Jadi kalau regresi linear itu lebih ke statistik. Tapi kalau untuk metode Euler itu cenderung ke ini ke bagaimana kita merumuskan persamaan diferensial ya dengan cara yang lebih sederhana, menggunakan pendekatan limit. Jadi ini luar biasanya matematik ya, luar biasa matematik itu. Jadi memang limit itu seperti yang ini. Mungkin teman-teman bisa lihat kalau tertarik ya, limit itu bisa dibuktikan dengan Excel ya. Saya pernah baca satu jurnal matematik bagaimana kita mengajarkan konsep limit untuk anak SMA. Jadi limit misalkan untuk delta sekian, delta T sekian itu kalau kita pakai Excel itu luar biasa, gambarnya sangat
bagus ya, mendekati nilai real sebenarnya. Jadi yang apa, mungkin teman-teman kalau pengen memahami limit ya dari sana ya, dari jurnal-jurnal, silakan cari di jurnal matematik ya. Jadi ini ya penjelasan dari persamaan ini kan, berarti kan kita kasarnya kan gini ya, jika nilai Z pada ukuran waktu artinya ini ya, pada Z ini diketahui, maka kita dapat menentukan nilai Z berikutnya. Jadi ZI plus 1 ini kan nilai awal ya, 1 itu maksudnya berikutnya lah. Kalau kita bicara misalkan apa, misalkan sigma ya, sigma itu kan biasanya ada tandaan seperti ini ya, plus 1 ya, dengan ukuran waktu I plus 1 ya, sebanyak ukuran yang kita kehendaki, artinya sebanyak apapun ya, sebanyak berapapun data yang kita kehendaki. Jadi nanti kita bisa menggunakan ini ya, persis seperti regresi linear. Terus seperti apa representasinya? Jadi seperti ini representasinya ya. Jadi misalkan ini ada dua fungsi ya, di sini ada T, ini fungsi Z. Jadi kalau ini apa, di sini ada fungsi Z dan TI. Kalau di sini itu kan fungsi ZI dan TI, itu kan di titik ini. Kalau di sini ini ada antara TI dan TI plus 1 itu ada delta T ya, selang ya, berarti antara ZI, berarti ZI plus 1 itu, ZI plus 1 itu dapat kita tuliskan sebagai ZI plus F TI delta T. Ya, bentar ya, kita ulangi dulu lagi kira sebenarnya lagi ya. Kita lanjut ya, maaf itu karena saya kalau main kelihatan nggak ngambek ya. Mohon maaf, ini gambarnya sebenarnya nggak seperti ini ya. Ini saya yang betul tuh yang gambar di makalah saya itu ya, di PDF yang saya bagi itu. Jadi sebenarnya ini ya, ini melengkung ya, ini melengkung di sini. Jadi ini nggak tahu kok dari gambarnya buat itu saya pindah ke PPT kok ini geser. Jadi lengkungannya itu sebetulnya di sini. Jadi ada lengkungan seperti ini, ada ZI plus 1 gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat nanti metode Euler dan metode eksak, jadi eksak itu yang kita peroleh dengan pendekatan matematik hasilnya ada perbedaan. Ya, jadi kesalahan itu definisikan sebagai perbedaan antara hasil yang diperoleh dengan metode Euler dibandingkan dengan metode eksak. Jadi metode eksak itu mungkin teman-teman tahu lah. Jadi metode eksak itu misalkan kalau yang kasus bandul matematis itu kan yang T 2P akar L per G itu metode eksak. Tapi kalau T-nya itu kita hitung dengan menggunakan metode komputasi itu metode Euler. Jadi bedanya di sana. Tapi kalau untuk contoh saya tadi ya, contoh yang gerak parabola mungkin tidak ada ya. Yang parabola mungkin tidak ada, belum, saya lupa ya yang parabola seperti apa. Tapi yang jelas yang ada kalau kita bicara bandul matematis. Nah, ini ada beberapa contoh ya teman-teman ya. Ada beberapa contoh bagaimana kita membuat analisisnya ya. Misalkan ini berdasarkan teori Euler bagaimana solusi untuk fungsi kecepatan dan posisi. Jadi kalau kita tahu ya bahwa kecepatan itu kan V ya. V itu sebagai fungsi dy dt. Berarti kan nilai ini kan sama dengan V ya. Dy dt kan kita buat dalam teori limit, berarti kan ZI plus 1 min ZI per delta T ya. Jadi kalau di sini boleh kita bagi per ya, tapi kalau di sini nggak boleh. Per delta T nggak boleh, kenapa? Ini turunan. Jadi kalau teman-teman bacanya dy per dt nanti salah, bacanya dy dt seperti itu. Nah, ini persamaan ini kita konversi ya, ZI plus 1 min ZI per delta T sama dengan V, akan kita peroleh bahwa ZI plus 1 itu ZI plus VI delta T. Ini persamaan Euler untuk fungsi posisi ya, posisi. Bagaimana untuk kecepatannya? Sama kecepatannya. Jadi nanti untuk kecepatan kan kita peroleh dari ini ya. Kecepatan kan dari A ya, A itu kan dv dt ya, A itu kan dv dt. Nanti kita turunkan dari sana ya. Sama caranya nanti akan ketemu nilai VI plus 1 itu VI plus F JI delta T. Jadi nggak terlalu susah ya kalau kita bicara metode Euler. Yang agak susah mungkin kalau bentuknya sudah agak rumit. Ya.
Berikut ini teman-teman saya ambil contoh aplikasi metode Euler ya untuk contoh gerak jatuh ya. Untuk gerak jatuh. Kira sekarang mulai dari sini deh. Oke. Jadi misalkan ini ya kita lihat contoh gerak jatuh ya. Makanya ini tidak bebas ya. Kenapa? Dengan memperhitungkan hambatan udara. Ya kalau di PDF saya lengkap insya Allah. Jadi kalau kita uraikan gayanya itu akan ketemu gaya-gaya ini ya. LZ itu VOZ plus AZT. Nanti teman-teman yang perlu perhatikan, kalau kita membuat grafik dalam Excel itu apapun yang tidak hanya Excel, kita harus konsisten masalah G ya, kecepatan G. Kenapa harus konsisten? Kalau kita sekali salah ya, jadi misalkan kapan sih kita ngasih tanda negatif? Itu tergantung apa? Tergantung kerakauan kita. Jadi titik nol itu kita taruh di mana. Jadi kalau kita konsisten nggak akan masalah, tapi selama kita nggak konsisten nanti kita bingung sendiri. Yang penting kita konsisten, nanti nggak akan terlalu bermasalah. Ya, ini konsisten. Dan kapan kita memberi tanda dia negatif positif. Ini pernah terjadi, ada satu guru senior itu tanya ke saya, kebingungan juga ternyata beliau itu. Bagaimana Pak kita membuat tanda apakah G itu selalu positif negatif ya? Sebenarnya kan kalau konsep itu kan G itu selalu menuju ke bumi kan, menuju ke pusat bumi ya. Itu kalau prinsip fisika, tapi kan kalau kita sudah ini kan, kalau sudah hitung-hitungan nanti kan ada dipercepat ya, dipercepat dan diperlambat. Kita memang perlu hati-hati di sana, sehingga memang tanda G kapan positif negatif itu harus memang konsisten. Ya mungkin kalau teman-teman lihat bukunya Survey dan bukunya siapa lagi Gian Koli, kalau saya itu agak berbeda kelihatannya. Ya memang kalau saya menganjurkan kalau kita bicara fisika ya lebih baik pakai bukunya Survey. Gen Koli itu memang agak jauh ya, jadi Gen Koli itu kan cocoknya untuk teknik ya, tapi kalau Survey itu bisa untuk ilmuwan juga. Jadi kalau teman-teman cari aplikasi numerik metode Euler di Survey ada, di Gen Koli setahu saya belum ada. Terus VJT, V0 ya, VJT, VT kecepatan waktu T itu kecepatan awal plus GT ya, kecepatan ini persamaan biasa. Di sini ada gaya gesek ya, ada gesek itu sebenarnya dengan min B1V, min B2V kuadrat. Jadi ini teman-teman, jadi ini sebenarnya itu deret ya, ini sebenarnya deret. Jadi ini tidak perlu kita memasukkan semua, tergantung pada kondisi. Jadi misalkan kita tuh menjatuhkan benda ya, menjatuhkan benda gerak jatuh seperti itu pada suatu fluida. Misalkan teman-teman prakteknya di oli yang menjatuhkan kelereng di tabung yang dikasih di dalamnya oli. Misalkan contoh kasus itu ya, kalau di sana itu nanti tergantung kecepatan kita. Jadi kalau kecepatannya pelan pakai ini BV B1V, kalau kecepatannya tinggi pakai B2V kuadrat, tergantung kecepatannya. Kok berbeda? Jadi teman-teman perlu perhatikan ya, gaya gesek itu kalau kita bicara kalau kita bicara dengan kecepatan itu memang untuk kecepatan itu berbeda ya, konsep kecepatan dengan gaya gesek biasa. Misalkan ini, kalau kita bicara gaya gesek, kita menarik benda di atas permukaan meja gitu ya, yang ada kayu. Terus yang kedua, kasus kedua kita bicara gaya gesek yang ada kata dengan kecepatan tinggi. Misalkan ini, teman-teman naik bus. Gaya gesek yang akan kita rasakan ya, gaya laut ya, saat kecepatan rendah dan kecepatan tinggi itu beda atau sama? Misalkan teman-teman saat naik bis tangannya dikeluarkan gitu ya, tangannya dikeluarkan, itu antara kecepatan 40 dan kecepatan 100, kira-kira gaya gesek yang kita rasakan besar mana? Mohon maaf Pak, menyala sebentar, ini share screen-nya belum berpindah Pak. Belum? Oh berarti ini ya, ntar saya aja berarti tidak usah share screen full ya, jadi saya share screen aja. Tadi pagi oke-oke saja, jadi memang kadang-kadang mungkin ini ya, Google Meet ya, di record juga ada nggak bisa ya. Oke, baik, saya coba yang tanpa presentasi total aja. Karena gimana
sudah tambah teman-teman? Sudah, Sudah ya? Pak. Oke, nah ini yang saya ceritakan tadi ya. Jadi gaya gesek itu sebenarnya sebanding dengan kecepatan juga. Jadi kalau kita bicara tentang kecepatan yang tinggi, sehingga ini berbeda kalau kita ini berpindah dari fisika dasar ya, dari fisika dasar ya, fisika dasar. Kalau di fisika dasar itu kan semakin besar, kalau misalkan teman-teman menarik benda di meja itu kan, kalau kecepatannya rendah apa yang terjadi, gitu kan? Kalau semakin besar gayanya itu kan, gaya tarik makin gerak cepat, kan nanti gaya gesek ya seolah-olah makin kecil kan, akhirnya benda dapat bergerak ya, akhirnya kita tepat mengatakan tepat benda akan bergerak seperti itu. Itu kalau kita konsepnya di fisika dasar mekanika. Tapi kalau konsep kita di komputasi numerik yang ada kaitannya dengan kecepatan, jadi semakin besar kecepatan maka gaya gesek juga akan makin besar ya. Kasusnya apa, dimana misalkan kalau kita naik bis tadi ya, naik bis itu nanti kalau kita keluarkan tangan kita di luar jendela gitu ya, luar jendela pas kecepatannya 40, mungkin tangan kita nggak terlalu sakit gitu ya, tapi begitu kecepatannya tinggi 110 misalkan, itu tangan kita akan merasakan gesekan perlawanan yang luar biasa. Nah, jadi penggunaan rumus ini tadi itu tergantung pada jenis kecepatan. Jadi kalau kecepatan tinggi kita pakai ini, rendah pakai ini. Memang yang masalah itu satu, yang masalah utama itu sampai sekarang itu belum ada referensi yang ini. Referensi yang mengatakan kapan sih kita harus pakai ini, syaratnya itu kecepatan berat itu belum ada. Ya, belum ada satu referensi yang ini menuliskan secara rinci ya. Misalkan kecepatan tinggi itu berapa sih? Karena memang beda acuannya. Kalau kita bicara kuantum, bicara fisika kan jelas ya. Kalau kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau di bawah itu kan jelas. Tapi kalau yang ini memang belum ada spesifik ya, belum ada spesifik. Biasanya kalau di soal itu sudah ada penjelasan. Oh, ini masuk kecepatan tinggi, ini masuk kecepatan rendah. Paling tidak dari pembuat soal itu sudah memberi ini ya, memberi semacam acuan kita mengerjakannya di mana. Di sini juga ada massa udara. Ya, massa udara itu kan tergantung pada rho AVDT ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau di PDF saya lengkapi sampai detail ya. Jadi sampai ada pendekatan energinya itu sebanding dengan setengah mv kuadrat geraknya, kecepatan geraknya. Kemudian gaya gesek itu sebanding dengan FDT ya, gaya gesek VDT itu sebanding dengan energi ini. Ini kita peroleh dengan ini, menurunkan ini, dan nanti akan sebanding ini. Akhirnya akan kita peroleh bahwa misalnya gaya gesek tadi itu sebesar dengan min setengah C rho AV kuadrat. Jadi kalau kita lihat ini ada pengaruh C, ada rho dan A. Artinya apa? Selama ini kalau kita bicara gerak jatuh ya dengan gaya gesek diabaikan, itu kan berarti ada 3 hal yang kita abaikan. Apa itu? 1, C itu jenis benda ya, konstanta benda. Yang kedua rho. Ya, rho itu masa jenis udara. Ya memang ada kaitan dengan C. Kemudian ada juga A itu luas permukaan benda yang dijatuhkan. Artinya nanti bendanya itu berwujud bola, kota itu nanti beda gaya geseknya. Ini pernah ya? Pak, mohon maaf menyela. Ini ya? Ada yang masih belum di edit ya? Iya. Izin, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya repotnya ini ya, kalau repotnya Zoom memang gini. Saya merasakan memang praktis itu ini ya, Google Meet ya. Google Meet Zoom ya. Jadi kalau saya lihat Zoom itu jauh lebih praktis ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Jadi kalau kita lihat bendanya tadi ya, jadi ini diagram, harusnya ini taruh awal ya. Saya khawatir teman-teman bingung. Jadi ini kan sebenarnya contoh kasusnya. Jadi satu benda disatukan di fluida atau di udara, sama saja udara kan masuk fluida ya. Jadi nanti akan ada 2 gaya ya. Ada gaya ke bawah, ada gaya ke bawah dan ada ke atas ke bawah sebesar VB, dan ada ke atas dengan FA. Ini kan juga nanti ada gaya gesek ya. Jadi kalau saya biasanya tuh kalau ini ya, kalau menggunakan hukum Newton, hukum 2 Newton itu biasanya titanya kan gini ya. Kenapa MA itu FV min FA? Kalau saya biasanya ngajari mahasiswa itu
arah geraknya di mana gitu ya. Jadi kalau arah geraknya itu ke bawah, ya berarti kan yang menarik siapa, yang ditarik siapa ya. Jadi ini kadang-kadang juga tidak semua mahasiswa itu paham konsepnya, kadang-kadang itu apalan. Kalau soalnya diubah, misalkan nanti jadi bidang miring bingung. Kalau saya biasanya menggunakan konsep itu, alhamdulillah saya lihat banyak mahasiswa itu akhirnya lebih mudah. Jadi kalau kita lihat katrol itu misalkan ada misalkan mesin arbut, arbut itu nanti bisa katrol dikasih 3, 4 itu kalau kita paham konsep ini, konsep hukum Newton itu nggak bingung. Tapi kalau kita hanya apalan, nanti kalau katrolnya tuh di jumlah banyak itu nanti kadang bingung. Jadi kalau misalnya kenapa sih FB min FA tidak FA min FB? Karena geraknya ke bawah, tapi kalau ini geraknya ke atas, misalkan ditarik ke atas, ini kan geraknya ke bawah ya teman-teman ya, ini ke bawah ya. Jadi kalau geraknya ke atas FA min FB, tapi kalau ini geraknya ke bawah berarti FB min FA. Jadi ini ya ilmu otak saya, karena saya lihat kok kalau kita melihat panduan cara belajar dari bukunya Serwi itu juga perlu mendalami, tapi kalau saya cara pakai ini kan lebih mudah ya. Jadi ini teknik saya, arah geraknya kemana, yang narik siapa, yang ditarik siapa, jadi panduan. Kalau kita masukkan variabel-variabel tadi ya, akan kita ketahui bahwa A besarnya percepatan itu sebanding dengan G min FB per M. Ya, artinya percepatan benda yang bergerak jatuh tidak bebas lagi itu tidak hanya sebesar G percepatannya, tapi ada pengaruh FB per M. Ya. FB itu ada apanya? Ada C, ada rho, ada A, ada M. Dan yang kalau kita lihat di sini ternyata ya M-nya itu kan jadi pembagi ya, M-nya jadi pembagi. Nah, ya, artinya ini kan ada konsekuensinya kan, walaupun ini sama-sama dikurangi ya, G-nya dikurangi. Ya. Jadi kalau berarti kan semakin besar M, ini kan juga mempengaruhi ini kan jadi ininya kan makin kecil ya. Jadi kalau kita lihat memang percepatannya itu nanti sangat tergantung pada. Jadi nanti kalau kita coba simulasikan sangat kelihatan hasilnya seperti apa. Ini kalau kita nyatakan dalam fungsi waktu, ya misalkan kita nyatakan dengan AT itu ya, jadi A pada sebarang fungsi T waktu itu sebanding dengan G min C rho P. Ya kenapa P? Jadi karena V itu saya convert dia menjadi kecepatannya. Jadi kan ada luas ya, luas itu kan pi r kuadrat ya. Jadi luas ini pi r kuadrat, dianggap aja ini luasnya itu luas lingkarannya pi r kuadrat. Nanti ini juga spesifik ya, tergantung bendanya juga. Jadi kalau bendanya itu tidak bola ya tidak seperti ini. Misalkan bendanya sembarangan, ini pernah menjadi levis kakak tingkat Anda ya, angkatan 2016 kalau nggak salah. Jadi nanti silakan mungkin yang tertarik ini mau jadikan levis, meneruskan boleh, tapi pakai Arduino ya, pakai Arduino. Mas Utoro ya namanya, Mas Utoro itu saya pembimbingnya, tapi dulu nggak selesai. Kenapa sulit ini? Sulit mencari benda yang benda semacam bola, ada yang pejal dan setengahnya tidak pejal, itu yang kemarin sulit. Kalau buat sendiri itu kemarin kesulitannya, akhirnya terus menyerah karena ngejar cepat lulus ya. Jadi nanti mungkin teman-teman mau tertarik ya neruskan ini ke levis, boleh silakan cari dulu makalahnya Mas Utoro, di sana ada codingnya. Jadi kalau misalkan yang belajarnya Arduino sudah agak banyak pahamnya, insya Allah nanti kalau membaca levisnya Mas Utoro itu untuk ide neruskan masih sangat luas ya, sangat banyak. Ya ini teman-teman solusinya ya, ini solusinya. Kalau kita lihat ya, jadi kalau solusinya tuh ternyata gampang ya. Jadi solusinya ketemu bahwa VI plus 1 itu VI plus AI delta T, ya kan, kecepatannya. Terus ZI plus 1 berarti kan kecepatan ya, posisi kecepatan ya, ini kan kecepatan ini posisi ya. ZI plus 1 ZI plus VI delta T. Lalu percepatannya seperti apa? Tidak sebanding G, tapi sebanding dengan G min C rho P R kuadrat VI kuadrat per 2M. Nah ini contohnya. Jadi kalau kita mengkonversi tadi ya, jadi kalau ini kita kerjakan dengan metode non numerik rumit kan, tapi dengan metode numerik ternyata hasilnya hanya seperti ini, sangat sederhana kan, hanya jadi penjumlahan, pembagian, perkalian.
itu ya janjinya people itu kan seperti itu. Nah, ini ada contoh kasusnya seperti ini. Tentukan kecepatan dan posisi gerak jatuh ya, dengan menggunakan spreadsheet untuk benda berbentuk bola yang memiliki massa ya 0,02 kg, jari-jari 0,01 dengan C 0,46. Jadi C 0,0 C udara ya 0,46. Jadi hasil percobaan. Jadi kalau teman-teman mau praktek juga boleh, mau bikin levis mencari nilai C ya. Jadi saya juga pernah bimbing mahasiswi membuat alat pakai Arduino ya, mencari nilai C ini 0,46, tetapi hasilnya juga tidak terlalu baik gitu ya. Karena memang rata-rata itu kan gini ya, teman-teman itu kan mengerjakan levis setelah pulang dari magang dari PPL. Apa yang terjadi setelah dari PPL kan terus kejar-kejaran ngerjakan skripsi, akhirnya fokusnya kan jadi berkurang. Ini yang mungkin jadi catatan ke teman-teman seperti ini yang tertarik ya, langsung ngajukan ke Pak Diwanto, misalkan langsung cari miliknya. Saya lupa ini namanya siapa mahasiswanya, tapi ini mahasiswa sekarang sedang S2 di UNS juga. Jadi kalau kita dengan ini ya, dengan melihat ini, coba kita kerjakan bagaimana hasilnya ya. Jadi seperti biasa ya, kita menentukan variabelnya ya, ada variabel bebas, terikat, ada parameter ya. Jadi kenapa kok kita ya, kalau kita kembali ke pertemuan kemarin, kenapa kita butuhnya namanya parameter, variabel bebas, terikat, nanti kita pentingnya di sini ya. Jadi proses komputasi itu yang menentukan di sini. Jadi kalau kita sampai salah di sini bingung, nanti jadi masalah ya. Setelah yang bisa kita lanjutkan ke tabel komputasi. Jadi yang ini tadi kita masukkan ke dalam rumus ya, rumus ini kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Terus nanti kita masukkan angka-angkanya. Nanti kita akan dapat data seperti teman-teman ya. Jadi waktunya seperti ini, percepatannya seperti ini, kecepatannya seperti ini, posnya seperti ini. Jadi akan kita dapat data seperti ini. Kalau kita lihat sudah tampak ya. Begitu dijatuhkan pada T itu 0,01, percepatan menjadi 9,8, kecepatannya 0, posisinya 0 ini. Jadi masih siap-siap mau dijatuhkan. Setelah sekitar 0,06 detik, ini percepatannya sudah tidak 9,8, tapi turun menjadi 9,79. Kecepatan sudah bertambah dari 0,1 menjadi 0,59. Posisinya juga bertambah ya, jadi 0,014619. Jadi kalau kita lihat sudah betul ya, sesuai dengan konsep fisikanya gitu kan. Terus ini kalau kita banding-bandingkan, jadi maaf ini karena otomatis belum sempat saya ganti ya. Jadi A itu harusnya A kecil percepatan, itu V. Ini maksudnya itu percepatan dengan gesekan, percepatan tanpa gesekan, ini posisi ketinggian dengan gesekan, jadi ini yang tanpa gesekan. Jadi kalau kita lihat hasilnya tampak berbeda ya, tampak berbeda. Ini salah satu contoh ya teman-teman, kenapa sih kita penting pakai grafik ya. Jadi kalau kita baca tabel seperti ini butuh mikir. Tapi kalau sudah kita plot itu jauh lebih enak. Ya, misalkan kita plot seperti ini ya. Perbandingan kecepatan benda ya, dengan memperhitungkan hambatan udara dan mengabaikan hambatan udara. Jadi kalau kita lihat yang saya kasih tanda titik-titik dot itu ya, itu untuk kecepatan benda yang dijatuhkan dari ketinggian ya, dengan mengabaikan hambatan udara. Kalau yang ini tanda merah ini kecepatan dengan benda jatuh dengan memperhitungkan hambatan udara. Kalau kita lihat ini kan ya, sebagai contoh ini kan teman-teman lihat, kalau dengan di gambar seperti ini kan kita nggak bisa kapus ya, kelihatan Excel-nya kan, coordinate ya. Jadi ini bukan gambar asli. Jadi ini satu contoh kontrol bahwa yang kita lakukan itu betul. Kalau kita lihat hasilnya kan luar biasa. Kenapa luar biasa? Kalau kita selama ini ya dengan pembenaran gaya gesek di ABK itu ternyata logikanya ya, benda yang dijatuhkan tadi itu makin lama makin cepat sampai kecepatannya itu bisa 100 meter per sekon.
Ya, pada detik sekitar 10 sekon. Ya, kecepatannya berapa? 100 meter per sekon. Jadi kalau coba teman-teman bayangkan ada pesawat itu mungkin ada orang ya, ada orang lupa ya. Apa misalnya pesawat ada baut yang lepas, ya. Pesawat bautnya lepas, ya. Baut plastik aja lah, atom ya lepas pada ini. Kalau seandainya tidak ada gaya gesek udara, nanti dia akan memiliki kecepatan 100 meter per sekon. Kalau masanya 10 gram, karena kepala kita momentumnya jadi berapa, gitu kan? Kalau sekian detik kenanya, akhirnya impulsnya sekitar berapa? Ya efeknya kan luar biasa. Coba sekarang kita bandingkan dengan adanya gaya gesekan, ternyata tidak, kecepatan hanya sekitar 20 ya, 20 berapa ini, mungkin sekitar 22 ya, sekitar itu, hampir seperlimanya kan. Jadi untuk waktu yang sama ya sama-sama 10 sekon, kalau hambatan udara itu kita perhitungkan sekitar ini berapa ya, 20 ya 23 ya, ternyata ini 23,76. Nah, jadi 23,76, kalau di sini udah berapa, hampir 100 ya. Nah ini berapa, 98. Jadi hampir ya saya katakan hampir nyaris 5 kali. Jadi berarti kan kalau kita mengabaikan hambatan udara itu ternyata salahnya banyak gitu ya, salahnya banyak. Karena memang hambatan udara itu jadi hal yang bermanfaat jadi tidak bermanfaat. Contohnya seperti tadi ya, kasus-kasus itu ya. Jadi kalau tidak ada hambatan udara, tidak ada kecepatan terminal, berbahaya. Jadi tadi ini teman-teman ya, yang mulai garis datar ini namanya benda sudah mencapai titik kecepatan terminal. Jadi kecepatan terminal itu kalau nanti teman-teman lihat di Excel-nya itu kecepatan sudah tidak bertambah, percepatan nilainya 0 gitu ya, percepatan nilainya 0, tapi tetap ada percepatan gravitasi sebesar 9,8. Jangan salah konsep ya. Jadi jangan bilang, berarti percepatannya 0 Pak, berarti percepatan gravitasinya ya tetap ada 9,8. Kalau tidak ada percepatan gravitasi kan berarti bendanya sudah tidak ya, jadi di sini dia nggak jatuh lagi, tapi dengan adanya percepatan gravitasi dia tetap bergerak ke bawah. Seperti kalau kita melempar benda di titik tertinggi nanti diam itu kan, tapi dia beberapa saat diam nanti akan dia turun. Kenapa? Itu ada percepatan gravitasi. Jadi seperti itu. Ini efeknya teman-teman ya, efeknya ini ketinggian itu maksudnya ya, kalau kita bicara ini sebenarnya jatuh ya. Z itu kalau kita bicara ketinggian nggak pas, posisi aja, posisi. Jadi kalau kita bicara ini ya, kita bicara dengan mengabaikan hambatan udara, ternyata itu nanti dia bisa jatuh misalkan pada sampai posisi 500 meter di bawah di atas tanah ya. Tapi dengan adanya percepatan dengan adanya gaya gesek yang kita hitung, nanti dia sekitar 200. Kali ini hanya sekitar nggak sampai 5 kali ya, sekitar 2,5 kali saja ya. Jadi efeknya 2,5 kali aja. Berikutnya, ini bagaimana perbandingan percepatannya? Ya, kalau kita lihat perbandingan percepatannya, kalau tanpa gesekan udara, ya tanpa gesekan udara itu percepatannya selalu 9,8, ya 9,8. Tapi dengan menggunakan analisis gaya gesek dihitung, nanti percepatannya makin lama menurun ya. Jadi 9,8 sampai akhirnya dia di titik 0. Di titik 0 inilah benda mencapai kecepatan terminal. Dia sudah tidak bertambah kecepatan. Tapi perhatikan ya, jadi percepatan di sini maksudnya percepatan gerak, masih ada pengaruh percepatan gravitasi seperti itu. Baik, ini mungkin teman-teman sekedar pengantar. Kalau ada pertanyaan boleh. Ini belum saya tunjukkan ininya ya, belum saya tunjukkan saya tunjukkan Excel-nya. Biasanya saya pakai ini YouTube, saya lupa linknya. Jadi tahun kemarin saya sudah buat tutorial mengerjakan ini di YouTube. Semoga nanti saya cari masih ketemu ya. Jadi ini kan saya simpan di chat WA kakak kelas tahun kemarin ya. Jadi nanti kalau sudah ketemu saya tunjukkan ke teman-teman. Biasanya nggak usah bikin lagi ini ya tutorialnya. Jadi tutorial itu hanya ini saya merekod ya, rekod layar saya mengerjakan seperti itu. Nanti teman-teman tinggal lihat sekitar berapa menit, karena kemarin itu kan upload di Spada itu kalau nggak salah maksimal 5 mega ya, jadi 5 mega. Jadi memang paling poin sekitar 10 menit. Jadi kita nggak bisa lama-lama kita ngupload materi di sana.
Ya, baik itu teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh silakan untuk materi ini, materi tentang apa? Tentang kecepatan terminal. Ada gambaran? Semoga ada gambaran ya. Semoga harapan saya ada gambaran, tidak bingung. Silakan kalau ada yang bingung boleh langsung Pak, kok bingung Pak, itu enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau teman-teman baca, insya Allah nggak terlalu bingung ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan boleh. Coba saya cari yang bukunya apa, yang miliknya apa, miliknya ini teman-teman ya. Bentar saya tampilkan hasil apa, hasil kerjaan saya. Jadi mengerjakannya itu sebenarnya tidak sulit ya. Saya yakin teman-teman masih ingat di Excel ya. Jadi ini apa yang soal depan ini sebagai contoh kapan kita menggunakan G positif negatif ya. Jadi kalau kita ini nanti kalau kita membuat grafik di Excel itu untuk menentukan ini apa, menentukan apa G-nya kapan positif negatif kan nggak masalah, yang penting kita konsisten gitu aja. Ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan G itu kita anggap selalu positif ya, selalu positif. Nanti kalau kita lihat kalau positif seperti ini ya. Ya kalau misalkan kita ganti negatif nanti seperti ini. Jadi nanti hanya gambarnya aja yang sampai sini. Jadi nanti gambarnya saya agak beda ya. Jadi sebenarnya kalau kita konsepnya sudah satu nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi kalau kita konsepnya bingung nanti kita lihat gambarnya jadi bingung. Ini kok posisi kok ada yang satu naik turun gitu ya. Jadi nggak masalah, penting kita konsisten. Ya. Kita bahas ini saja. Jadi ini contoh gerak jatuh tadi ya dengan memperhitungkan hambatan udara. Kalau kita lihat ya ini memang tidak saya lengkapi. Tapi di sini teman-teman yang perlu diperhatikan itu kita ingat aturan bahwa di Excel itu dalam mendeklarasikan variabel kita ingat perlu adanya ini kan deklarasi variabel secara apa absolut. Jadi ini kalau kita tuliskan secara apa, secara relatif nanti bermasalah. Masalah di mana? Masalahnya nanti kalau kita copy ke sini kan jadi salah semua ya. Kenapa salah? Kalau kita copy ke bawah, nanti kalau ini belum kita jadikan apa variabel yang absolut, nanti dengan proses copy nanti dia akan berubah kan. Jadi nggak boleh kan, kalau berubah nanti hasil kita salah. Ya. Jadi ini kita tetap kerjakan dengan menggunakan variabel apa yang absolut. Kita tuliskan variabel bebasnya apa ya, bebasnya apa, ini yang variabel terikat. Kemudian kita tuliskan parameternya, terus kita hitung misalkan kita percepatan. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, ini kadang rumusnya saya tulis ini, kadang ya saya tulis ini rumusnya biar kita mudah ingat. Ini kan ada ya tadi ya GE ya, ingat tadi ya GE percepatan itu GE G ya. Kenapa ini GE? Karena ini saking banyaknya rumus ya, itu kan teman-teman ingat ya kalau kita kita menggunakan define name ya, define name kan ini kan kalau simbolnya sama, kadang-kadang kita ditolak. Akhirnya saya bikin simbol yang kadang-kadang agak beda ya, tapi G di sini adalah percepatan ya, bukan GE. Jadi biar diterima Excel. Ada GE ya, tetapan C ya, terus ada rho, ada P, R kuadrat ya. Jadi T kuadrat ini kan sebagai ini ya, sebagai T ya, T per M itu massa ya, massa sini. Ini sebagai percepatan ya, ini percepatan dan hambatan udara. Ini kecepatan dengan hambatan udara, kita lihat rumusnya semua ya. Ini awal kan ini tinggal pakai rumus tadi ya teman-teman ya. Jadi rumus yang sederhana tadi, ini ketinggian atau posisi lah yang tepat itu. Tadi kecepatan yang tanpa hambatan udara. Jadi kita hitung, ini kan untuk perbandingan ya. Jadi kalau kita lihat ini kita tinggal masukkan rumusnya, tidak sulit insya Allah. Jadi nanti kita lihat. Nanti teman-teman akan perhatikan ya, yang namanya kecepatan konstan kalau kita tidak pakai fasilitas tabel ini jadi rekoso gitu ya. Kenapa rekoso? Kalau kita lihat
kecepatan terminal ini kan diproses sekitar detik berapa ini ya? Sekitar detik ke 10 ya, 10. Jadi kalau kita lihat kalau tanpa menggunakan grafik ya kita nyari detik ke 10 kan dari sini ya, butuh waktu mungkin sel di atas sel 1000. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ya di sini sekitar ya ini sudah 0,01 terus ya, kan mendekati 0 ya harusnya ya. Ini kelihatannya percepatan ini ya, jadi sel B itu percepatan. Ya, jadi ini percepatan ya. Jadi kan percepatannya tadi kan perjanjiannya itu kan percepatan saat mencapai kecepatan terminal kan percepatan 0. Jadi coba kalau kita lihat di mana sih percepatannya 0? Kalau kita lihat di ini di sel B itu di orde 8, di angka 8 detik itu masih 0,04 gitu kan. Kalau kita cari ke bawah terus, kapan sih dia akan 0? Ya sekitar mana? Secara eksak 0 itu tepat di angka 10,85 second. Ya. Jadi setelah benda itu jatuh pada T 10,05 second itu dia sudah mencapai kecepatan terminal. Kecepatannya berapa? 23,77. Jadi kalau kita lihat sampai terus nanti dia tidak akan bertambah, ya kan? Jadi kecepatannya konstan terus sampai 23,77. 78 ya. Tapi kalau kita lihat yang tadi ya, yang apa? Jika gesekan itu diabaikan nanti jadi kecepatannya 328,287. Jadi luar biasa ya perbedaannya. Dan ini ya, apa kalau kita bicara selisih ya, selisih ini tadi kan bisa kita nyatakan dengan kesalahan ya. Jadi kesalahan yang kita lakukan dengan apa mengabaikan udara, hambatan udara itu tinggal bagi kan selisih ya, selisih ini dibagi nilai sebenarnya kali 100% seperti itu. Jadi banyak ya, banyak sekali luar biasa salahnya ya. Kalau kita lihat plotnya juga ini ya, grafiknya ini saya buat lengkap ya untuk bahan belajar kita, jadi saya buat lengkap, teman saya juga nggak masalah ya buat grafik. Jadi yang PPT saya tadi saya ambil dari sini semua. Jadi nggak apa sebenarnya kan nggak ini ya nggak sulit ya, tinggal kita bagaimana memahami grafik-grafiknya. Ini daripada teman-teman belajar bukunya survei. Kalau bukunya survei itu setahu saya agak ini ya, agak sulit. Sebentar, saya tunjukkan bukunya survei, semoga masih ada. Ya masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Saya carikan bukunya survei dulu. Ya ini ya teman-teman ya, ini contoh ya, ini belum tambah ya. Oke, saya tunjukkan bukunya survei. Nanti silakan teman-teman bedakan dengan yang saya buat. Ini saya crop dari PPT-nya bukunya survei. Jadi survei menggunakan model seperti ini. Ini silakan nanti cek di survei ya. Saya crop gitu dari PPT. Numerical modeling in particle dynamics. Jadi dia menggunakan judul itu, dia menggunakan rumus-rumus seperti ini, pendekatannya umum ya, terus dia langsung memberikan contoh ya. An object falling in a vacuum analytic method ya. Jadi dia seperti ya kasusnya sama dengan kita tadi ya, kasusnya dengan sama kita tadi. Analytical method ya. Jadi dengan metode analitik ya, pendekatan matematika murni ya, dengan tanpa menggunakan metode numerik itu analitik ya, akan kita peroleh seperti itu. Ini kan rumus umumnya ya, analitik ya. Terus kalau kita lihat ini numerik ya, lah terus dia menjelaskan pakai metode Euler ya, metode Euler ya. Dia memang tidak bicara tentang limit ya, dia langsung pakai pendekatan gitu kan. AT itu dv delta t sama dengan ini. Sebenarnya limit ya, kita dengan limit ini kita bentuk dv t delta t ini ya, sebenarnya mirip sekali dengan yang saya tulis tadi ya. Terus dia ketemu ini posisinya, ini kecepatannya, posisinya. Jadi untuk mencari fungsi apa kecepatan, fungsi apa posisi kita perlu dari fungsi kecepatan. Dan fungsi kecepatan kita perlu dari mana? Fungsi percepatan. Jadi caranya sama. Terus ini teman-teman kita lihat bagaimana persamaan apa metode Eulernya. Jadi saya pernah nyoba ngikutin itu, saya kesulitan. Kenapa? Rumusnya agak ruwet ya, Jadi karena saya biasa pakai Excel ya. Excel itu kan kelihatan rumusnya dan kita kan nggak bisa ngecek satu-satu.
Jadi di bukunya survei itu pakai ini tabel 3 misalkan ya. The Euler method for solving dynamic problem ya, jadi ada stepnya. Step itu ya misalkan waktu tadi. Step itu bisa iterasi ya, n sekian n, t-nya waktu, jadi ini spesifik ya. T1 T0 plus delta T ya seperti mirip Excel, ada posisi awal, kecepatan dan percepatan. Jadi dia tulisnya seperti ini. Saya kesulitan mengikuti. Kenapa? Karena ini memang ini ya tidak ada penjelasannya, tidak ada penjelasan sedetail apa sih dia. Kalau kita lihat di sini nggak ada. Ya. Terus dia memberikan contoh ya, memberikan contoh bagaimana kita menganalisis ya apa bola yang dijatuhkan di oli ya. Jadi ya, sebenarnya mirip. Kalau saya kan tadi benda itu dijatuhkan di udara ya, di udara. Kalau ini di oli. Kalau oli kan kita ingat gaya Stokes ya. Jadi dia menggunakan rumus ini ya. Terus nanti ketemu percepatannya itu juga, kalau teman-teman lihat percepatannya juga seperti yang kita bahas ya, mula-mula step 0, time-nya 0, lalu posisinya 0 sekian, nanti kecepatannya. Jadi kan kalau kita lihat kecepatannya kan ini ke bawah negatif ya. Jadi kalau saya senangnya pakai survei itu dia ini apa konsisten terus. Jadi kalau teman-teman nanti berpindah dari survei ke bukunya Gian Kuali kadang-kadang bingung ya. Jadi kalau dia ke bawah itu kan searah ke arah bumi, dia malah cenderungnya ini apa ke bawah itu negatif ya. Jadi penting kita konsisten. Terus apa yang terjadi? Percepatan juga negatif ya. 9,8 naik turun jadi sampai 804,0 karena dia pakai CGS. Terus nanti percepatannya juga kita lihat makin lama makin kecil ya. Kecepatannya gimana makin lama makin besar ya, persis sesuai konsep kita. Nah, ini teman-teman yang dibuat oleh survei, dia menuliskan bola mendekati kecepatan 0,9 kecepatan terminal kapan? Saat ini ya. Saat di waktunya T-nya 12,0 second. Jadi dia tidak tepat menuliskan pas di kecepatan terminal berapa, mungkin karena terbatas atau tidak semua dibuatin. Mungkin karena mikirnya survei ini untuk materi fundamental fisik ya. Tapi kalau kita sudah harus berani ya. Jadi saya harap tadi teman-teman tidak menghindari ini lagi. Jadi kita harus mulai move on ya, ini kan selama ini tidak pernah dibahas di ini ternyata juga pakai spreadsheet ya. Ya kalau di sini dia pakai spreadsheet juga ternyata. Ya. Cuma memang saya nggak tahu dia menurunkan rumusnya seperti apa ya. Saya dulu pernah nyoba kok hasilnya tidak sama dengan ini. Akhirnya saya mencoba apa yang gerak jatuh tadi dengan udara itu lebih pas ya di kasusnya Giordano. Kalau saya lihat, tapi saya kembalikan ke teman-teman ya, apapun metodenya, walaupun numeriknya sama ya, tapi memang di sini di survei itu dia cenderung ke fungsi yang ini ya, fungsi yang cenderung ke implisit seperti itu. Ya baik teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan boleh, masih ada waktu 2 menit, 1-2 pertanyaan boleh sebelum kita tutup. Izin tanya Pak. Silakan Mas. Itu berarti untuk metode Euler-nya tinggal dimasukkan untuk setiap ya Pak, komponen Pak, kayak posisi kecepatan dan percepatan itu Pak. Iya betul. Diberikan iterasi 1 sampai mendekati 0 itu Pak. Oh iya. Sampai kita misalkan kan pengen ini ya, kapan sih kecepatan terminal diperoleh? Akhirnya kita kan bagaimana caranya agar kita dapat nilai itu, yang susah itu Mas ya. Kadang masih tuh bingung, Pak saya tuh bikin iterasi sampai berapa ribu kali gitu ya. Jadi itu kan ini cara jawabnya. Kita tuh butuh data berapa gitu ya. Kita tuh butuh data berapa. Akhirnya kan jawab kita sendiri. Saya tuh pengen buktikan kecepatan terminal itu diperoleh kapan. Berarti kan kecepatan terminal ciri-cirinya apa? Percepatannya berdiri 0. Nah jadi kita itu apa? Untuk menentukan kapan kita berhenti melakukan iterasi dari sana. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Yang lain. Jadi nanti dicoba ya. Kalau bingung apa saya carikan dulu web YouTube-nya. Kalau bingung nanti saya share PPT saya ya. Excelnya sekalian nggak apa-apa. Karena nanti teman-teman ada tugas minggu depan itu yang gerak parabola ya. Gerak parabola itu nanti tugas teman-teman. Ya tadi saya mungkin tidak harus minggu depan, tidak apa-apa lah. Jadi saya paham mungkin teman-teman mulai perlu ini ya perlu penyesuaian itu kan
karena butuh waktu khusus ya untuk nyoba itu memahami sulit ya. Tapi kalau teman-teman lihat PPT saya yakin langsung mudeng ya Excel saya loh ya. Tapi harus mengikuti alurnya ya, mengikuti alurnya. Atau mungkin nanti juga tambah satu lagi yang teman-teman nanti mungkin tambah bingung. Saya tambah satu jurnal Eurasia. Jadi jurnal Eurasia itu membahas tentang ini gerak parabola dengan beberapa udara ada. Jadi nanti tugas teman-teman kan ini ya, minggu depan itu membuat simulasi gerak parabola dengan memperhitungkan hambatan udara. Kelihatannya kan sudah ya di PDF saya sudah ada. Tinggal teman-teman mencoba mempraktekkan itu seperti apa gitu. Waduh. Silakan, mungkin ada satu lagi. Mungkin merasa kesulitan di mana letak sulitnya, biar saya berikan ya. Mungkin bisa menjadi tambahan saya untuk apa? Perlu saya lengkapi apa seperti itu. Jadi harapan saya dulu tuh saya buat detail dalam bab itu kan harapan saya teman-teman tuh ada gambarannya, ada gambaran. Oh ternyata fungsinya seperti ini gitu. Jadi biar tidak gerambian gitu ya. Jadi selama itu tuh gerambian buat apa sih Pak gitu ya. Jadi sekarang saya lihat dari beberapa tahun itu ada kemajuan. Apa kemajuan? Sekarang mahasiswa tahu. Misalkan saya mau buat media pembelajaran, ya kan bisa menggunakan metode numerik ini. Walaupun kita akan tinggal zaman. Kenapa di Eurasia itu kan sudah sejak tahun 2008 itu dikembangkan ya, 2005, 2008 dikembangkan. Kita aja yang ketinggalan zamannya agak terlalu jauh. Jadi kita nggak terlalu jauh lah ya, kita bisa ngikuti. Cukup? Mohon maaf Pak, izin satu lagi pertanyaan Pak. Ya. Ini untuk kemarin tugas yang kemarin saya ada sedikit kesulitan Pak. Jadi kan untuk membuat grafik dari untuk yang nomor 2 itu kan mencari akar persamaan Pak. Nah itu saya melakukan iterasi sampai mungkin 12 data. Kemudian saya buat grafik pakai scatter itu, tapi kalau misalkan scatter pakai garis itu ada garis-garis yang Pak. Jadi nggak mulus seperti Pak, ya namanya. Nggak mulus seperti di GeoGebra gitu Pak. Kalau lewat Excel itu malah ada yang ke atas ke bawah karena nilainya sama, terus ada yang balik lagi ke samping. Nah itu sebenarnya cara membuat grafik yang baik dan benar bagaimana Pak? Betul Mas, memang nilainya 2 Mas. Itu nilainya 2 memang. Ada 2 ada ya. Jadi ada 2 V, tapi kelihatannya nilainya pasti semua kelihatannya. Sehingga saya itu memang nilainya 2. Jadi memang kalau buat grafik itu kan kita kembalikan dulu Mas ke ini Pak, ke bentuknya, lalu kita coba kemarin. Jadi intinya nggak masalah Mas, apakah jenengan gambarnya itu tidak, intinya itu nanti dia tuh memotong di titik intercept, di titik 0 ya. Jadi kalau Mas kemarin buat sumbu X-nya itu X, nanti memotong sumbu X ya, memotong di sana titik 0 X. Jadi di sana nanti kelihatan nolnya tuh di X ya Mas. Nanti ada 2 titik, Insya Allah nanti minggu depan saya bahas ya, biar nanti teman-teman tidak penasaran kan. Khawatir saya ada ini salah atau tidak itu kan, kalau tidak sasar nanti kalau ada yang salah malah jadi tahunan nggak dibenarkan. Jadi insya Allah nanti minggu depan ya, saya lupa tadi nggak saya siapkan Excelnya, belum bisa cari, pernah saya hitung itu. Yang penting nanti minggu depan teman-teman mengingatkan saya ya, Pak yang kemarin dibahas gitu ya. Biasanya nggak lupa. Jadi kalau seperti hari ini saya rapat dari tadi duhur itu nanti kelupaan. Jadi saya ngajar sejak tadi pagi terus hari ini tiba-tiba rapat itu kadang ini ya penyiapan itu jadi lupa semua. Saya lupa untuk ini melihat kerjaan teman-teman. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, saya kira itu teman-temannya sudah jam 3.13 ya, mohon maaf ya. Karena saya tadi ada rapat sehingga mungkin tidak bisa lama-lama nih teman-teman. Saya yakin teman-teman dengan membaca akan semakin paham. Intinya teman-teman kalau bingung jangan dipikir sendiri, boleh chat saya, WA saya ya, nggak masalah ya. Nanti kalau sudah mentok-tok, saya share Excel saya, gitu ya. Saya share Excel saya, biar teman-teman nyoba ngerti ya. Kalau tidak saya share Excel itu kadang-kadang tuh kayaknya nggak ada, gitu ya. Jadi memang selama ini memang kesulitannya itu mengkonversi ke Excel seperti itu. Tapi kalau seandainya saya memasak ke MATLAB, ya teman-teman pasti akan semakin kesulitan. Kalau Excel kan harapan saya waktu semester 3 ya, pernah ketemu saya di media, sehingga nanti nggak terlalu bermasalah. Baik, saya kira itu ya, teman-teman sudah operasi semua ya. Ini kan sudah jam 3 lebih, hampir 3:04, ya pasti sudah ditutup sistem. Baik, insya Allah minggu depan kita sambung lagi ya. Ya syukur-syukur yang gerak parabola segera bisa dikerjakan ya.
minggu depan kalau sudah selesai kan nanti kita bahas seperti itu. Yaitu memang tagihannya. Jadi sekarang itu kita kuliahnya ujiannya santai, enggak nilainya enggak banyak, tapi hanya tuh nilai dari ini, dari tugas mingguan ya, karena kita berbasis proyek. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.